dipersembahkan oleh Halo pemirsa, selamat datang di Indonesia Digital Economy Outlook 2025. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan perekonomian digital yang pesat. Nah, perubahan teknologi, tren konsumen, dan dinamika pasar yang terus berubah menuntut kemampuan adaptasi dan inovasi yang cepat. Nah, sehingga masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam kelangsungan transformasi digital ekonomi Indonesia. Lantas, upaya apa yang harus kita lakukan bersama untuk dapat memanfaatkan potensi serta peluang di era digital ini? Inilah transformasi ekonomi digital Indonesia menyongsong era baru inovasi dan pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik pelaksanaan Indonesia Digital Economy Outlook 2025. Karena memang sektor digital saat ini telah menjadi tren global yang harus kita ikuti dan sikapi dengan cermat. Digitalisasi telah terbukti memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian. Bahkan ekonomi digital diprediksi akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang memberi daya dorong tinggi, asalkan dirancang dengan pedoman serta arah yang jelas dan terukur. Berdasarkan laporan dari Google Indonesia, Temasek, dan Bain Company, ekonomi digital Indonesia tahun ini diperkirakan tumbuh sebesar 13%, dan di tahun 2030 diperkirakan akan mencapai 200 sampai 360 miliar US dollars. Ini adalah potensi yang sangat besar yang harus kita kelola dan manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita tidak ingin hanya menjadi pasar ekonomi digital. Yang kita inginkan adalah Indonesia menjadi salah satu pusat inovasi ekonomi digital dan menjadi salah satu pioner penggerak ekonomi digital. Sehingga potensi ekonomi digital kita bisa memberikan peningkatan ekonomi yang besar bagi masyarakat. Tentu pemerintah terus melakukan berbagai pembenahan dan memberikan dukungan penuh di sektor ini, baik dari sisi infrastruktur digital, peningkatan kualitas SDM digital, maupun penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dalam ekonomi digital global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki visi besar menjadi salah satu dari 5 negara dengan PDB tertinggi di dunia pada tahun 2045. Untuk mencapai hal ini, transformasi digital memainkan peran yang sangat penting. Dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-7% per tahun, ekonomi digital telah menunjukkan potensinya sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Sehingga pada 2030 nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 220 hingga 360 miliar US dollar atau meningkat hingga 5 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Namun perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Kita masih menghadapi stagnasi pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% per tahun, deindustrialisasi serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Adopsi teknologi digital di sektor UMKM dan tantangan kedaulatan digital juga menjadi perhatian utama. Disinilah pentingnya sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang pro-investasi, pro-inovasi, dan inklusif. Melalui forum ini, saya berharap kita dapat mengeksplorasi tren, peluang, dan tantangan dengan perspektif yang strategis. Kolaborasi lintas sektor yang kita bangun hari ini akan menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi digital Indonesia, membawa kita menuju masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Bapak Ibu sekalian, transformasi digital adalah katalisator utama dari pertumbuhan ekonomi nasional dengan efek langsung pada penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini sendiri, daya saing digital Indonesia meningkat signifikan. Menurut IMD World Digital Competitiveness Ranking, peningkatan ini tentunya diharapkan terus terjadi di tahun ini dan di masa mendatang. Tentu ini kita harapkan untuk mendukung kesiapan ekonomi digital di Indonesia. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, Komdigi telah bekerja sama dengan penyedia teknologi internasional untuk mentransfer pengetahuan teknologi dan meningkatkan kapasitas lokal. Tentu juga dengan penyedia teknologi di dalam negeri. Salah satu contoh adalah pelatihan talenta Artificial Intelligence dalam kemitraan dengan berbagai platform teknologi global. Kami juga secara konsisten melakukan program literasi digital dan Digital Talent Scholarship yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta masyarakat Indonesia dengan fokus khusus pada perempuan dan juga generasi muda di Indonesia. Persiapan talenta digital ini menjadi penting sehingga nantinya ketika terjadi akselerasi digital, serapan tenaga kerja di Indonesia dirasa akan lebih siap. Selain itu kami juga fokus pada program Link and Match agar talenta digital ini kemudian dapat siap dalam tantangan digital dan dihubungkan kepada industri-industri terkait. Sampai dengan tahun 2030 saja diestimasikan akan terdapat lapangan kerja baru bagi 9 juta talenta digital. Jadi ini target kita adalah angkanya 9 juta talenta digital, angka yang cukup berani dan karena itu kami melibatkan semua pihak, tidak mungkin hanya pemerintah. Dari pemerintah pun juga lintas sektor, tidak hanya di Kementerian Komdigi, dan kita juga berharap pihak-pihak swasta, khususnya yang bergerak di bidang ini, akan membantu secara menyeluruh untuk menyiapkan angka yang cukup menantang. Tapi saya yakin kita bisa mendapatkan, yaitu 9 juta talenta digital di tanah air. Sebagaimana kita tahu dalam Astacita, ekonomi digital menjadi salah satu fokus dari prioritas nasional, terutama dalam memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan juga mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi syariah, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kolaborasi dengan industri melalui program Link Match untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% terus kami lakukan secara konsisten. Kami baru saja kembali dari Yogyakarta melalui program Komdigi Menjangkau, dengan turut menyediakan job fair, showcase, startup lokal yang bergerak di bidang artificial intelligence. Dan ini akan terus dilakukan untuk melibatkan semua pihak, termasuk juga kampus-kampus. Jadi saya izin lebih awal kepada Menteri Pendidikan Tinggi, kami juga akan melakukan giat-giat di banyak kampus di Indonesia. Berdasarkan kajian terhadap dampak program Digital Talent Scholarship, program ini telah mampu memberikan kenaikan pendapatan bagi para peserta, terutama bagi para lulusan program DTS yang berdomisili di luar Pulau Jawa yang angkanya adalah 12,1%. Hal ini semakin mencerminkan perlunya meningkatkan inklusivitas digital di tanah air, terutama dalam program pelatihan di bidang digital untuk masyarakat di luar Pulau Jawa, sehingga dapat lebih intensif dan juga lebih terarah. Kalau kita melihat pada saat ini peluang yang kita lihat bahwasanya ada 40% pangsa ekonomi digital Asia Tenggara ada di Indonesia. Dilihat dari nilai pembelian bruto atau GMV dalam triliun rupiah. Namun tantangan yang kita hadapi juga tidak ringan, yaitu Indonesia masih tertinggal dalam indeks integrasi digital ASEAN. Dalam hal satu, talenta digital, kedua, kesenjangan digital, dan ketiga, minimnya investasi terhadap riset dan pengembangan. Oleh karena itu, solusi yang akan kita tempuh adalah membangun ekosistem ekonomi digital Indonesia melalui beberapa kegiatan atau program. Pertama, Bina Talenta Digital Indonesia, riset dan pengembangan digital kelas dunia. Yang ketiga, hilirisasi dan kemitraan digital atau scale up, dan kebijakan pengembangan teknologi digital yang adaptif. Untuk itu,
akan dikembangkan ekonomi digital Indonesia yang meliputi berbagai macam bidang, di antara ketahanan pangan, ekonomi kreatif, energi transisi, kesehatan, transportasi, material manufaktur, pendidikan, dan kota cerdas serta lingkungan hidup. Semuanya berbasis kepada kecerdasan buatan, TIK, dan infrastruktur digital. Dan di sini kita coba gambarkan skema komersialisasi riset Kemdikti-Saintek mendukung hilirisasi ekonomi digital. Dimulai dari kegiatan riset dan pengembangan teknologi digital, kemudian menemukan kesesuaian produk dengan pasar. Yang ketiga, validasi teknologi purwarupa tahap awal. Berikutnya, kontrak komersial awal dan perbaikan teknologi. Diteruskan dengan komersialisasi tahap awal dan akhirnya terjadi suatu peningkatan yang signifikan, scaling up, keluar dan merger menjadi suatu industri yang mandiri. Tahap ini telah kami lakukan selama ini. Kalau kita lihat di dalam perkembangannya, pemerintah sudah membantu lewat LPDP, program riset dana kompetitif, kemudian ada program dana untuk startup melalui kegiatan yang dibantu oleh Prime Step, kemudian kegiatan KDRK di kami, program dana padanan dengan industri, dan akhirnya terjadi kemitraan. Dan itu semua akan diarahkan untuk kontribusi pendidikan tinggi kepada pembangunan nasional, yaitu pembangunan sosial, ekologis, dan ekonomi, serta tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Inilah kebijakan perkembangan teknologi digital yang adaptif yang akan dikembangkan oleh kami di kementerian. Pengembangan ekonomi digital bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, inklusif dan berkelanjutan. Nah, kita akan lanjutkan kembali paparan para pembicara di Indonesia Digital Economy Outlook 2025. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ekonomi digital memiliki potensi yang besar untuk menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh guna mencegah fragmentasi dan meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kalau kita lihat next dalam konteks kapasitas, inilah potret kita saat ini. Kami sudah melakukan beberapa research dan kondisinya menunjukkan bahwa kita masih punya tantangan permasalahan terkait tentang kapasitas SDM kita. Kapasitas SDM inilah yang menggambarkan sebenarnya kesiapan kita untuk menghadapi era digital ke depan. 19% pekerja kita yang boleh dikatakan memiliki digital skill, tapi unfortunately hanya 6% yang kita katakan sudah memiliki skill yang sudah cukup memadai. Angka ini masih jauh kalau kita bandingkan dengan benchmark negara-negara yang kita kategorikan sebagai high income di Asia Pasifik. 58%, kita masih 19%, 6% kita, sedangkan benchmark kita harusnya sudah sampai kepada 20%. Dan kalau kita lihat Bapak dan Ibu, daya saing kita kemudian menjadi rendah. Kita ranking ke-11 dari 14 negara Asia, dan kita ranking 43 dari 67 negara dunia. Sehingga yang harus kita waspadai ke depan apa yang disebut sebagai job displacement. Kita punya semangat di Kementerian Ketenagakerjaan bahwa no one left behind. Kita ingin adanya suatu keadilan kepada semua warga. Kita ingin adanya inklusivitas.
bahwa setiap orang insan Indonesia memiliki opportunity yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Dan salah satu inisiatif kami, quick win kami, kita meng-create sebuah direktorat khusus di Kementerian Ketenagakerjaan, penempatan kerja disabilitas dan tenaga kerja khusus. Skill mismatch artinya ketika kita sudah melihat bagaimana tren perubahan itu ke depan, maka kemudian kita harus menyiapkan skill tersebut, dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sangat sadar bahwa kita harus proaktif membangun kolaborasi dengan kementerian yang lain atau stakeholders yang terlain untuk membangun suatu ekosistem bersama. Kemudian juga kita harus mulai bisa mengidentifikasi job title yang baru, sehingga kita juga ingin memberikan direction kepada industri bahwa ini loh, satu kebutuhan industri ke depan, kita ingin industri itu maju, kita juga tidak ingin industri itu tertinggal dengan digital, dan kita secara proaktif juga menyampaikan bahwa ayo ayo buka posisi untuk job title ini, dan kami sudah menyiapkan orang-orang untuk menduduki posisi tersebut. Senang sekali kami hari ini dari Gotoh mendapatkan kesempatan dari Metro TV untuk sedikit bercerita pengalaman kami di Gotoh sebagai ekosistem digital lokal terbesar saat ini di Indonesia. Tentunya kami adalah karya anak bangsa. Ya, seperti Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, ekosistem kita atau ekosistem kami di Gotoh terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama tentunya adalah mitra driver kami yang mungkin di jalanan sering dilihat dan juga sering bertemu. Lalu yang kedua adalah pengguna setia kami. Mungkin salah satunya adalah Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati di sini. Lalu yang ketiga adalah mitra usaha, yang termasuk dan paling utama adalah jutaan UMKM yang tersebar di seluruh penjuru negeri Indonesia. Dan satu dengan yang lain dari stakeholder ini bersinergi satu dengan yang lain, memutar roda perekonomian dan tentunya menolong perekonomian atau menopang perekonomian Indonesia. Hadirin, Gotoh memiliki peranan penting dalam memberikan solusi yang tepat bagi kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Contohnya mungkin pagi-pagi Pak Arief menggunakan Gokar dengan membayarnya menggunakan GoPay untuk ponakannya, anaknya, atau mungkin sekali-kali coba gitu ya, Pak Arief menggunakan layanan ride hailing gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dari pagi sampai malam, kami Gotoh mencoba untuk hadir di setiap helaan nafas dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan meskipun tadi kami menyampaikan bahwa kita memberikan layanan yang sudah sangat-sangat bisa memenuhi dan terus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tentunya kami melihat adanya potensi juga bahwa AI ternyata penggunanya di Indonesia sudah cukup tinggi. Jadi artinya ketika kami mengembangkan AI, kami tidak hanya mengembangkannya untuk kepentingan bisnis kami saja, tapi kami ingin juga berkontribusi bagi perkembangan teknologi dan juga ekonomi di Indonesia. Dan tanpa kita sadari, Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia adalah negara dengan pengguna AI terbesar ketiga di dunia. Kita mungkin bisa lihat di data berikut ini, kita berada di posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk berdaya saing dengan negara-negara tersebut. Hadirin, Bapak, Ibu yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan Sahabat AI. Sahabat AI adalah inovasi AI yang digunakan oleh berbagai institusi seperti institusi pemerintah, universitas, perusahaan, serta media. Kegunaannya antara lain untuk pembuatan kebijakan berdasarkan data, layanan konsumen, pengembangan bisnis, serta banyak kegunaan lainnya. Dan saat ini semua orang dapat mengakses open source LLM Sahabat AI melalui
QR code yang bisa Bapak dan Ibu saksikan di layar kaca, sekaligus memvisit link yang ada tertera di bawah berikut ini. Dan Sahabat AI juga digunakan sebagai basis kami untuk mengembangkan asisten suara dalam aplikasi sistem Goto. Seperti kami sampaikan tadi bahwa Sahabat AI digunakan untuk kepentingan bisnis kami, untuk kemudahan, kecepatan, ketepatan layanan kami terhadap para konsumen kami. Di satu sisi lain kami membuatnya open source untuk dikembangkan, digunakan, dan meng-engage semua masyarakat Indonesia. Saya akan coba untuk menunjukkan live demonya kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Pesan GoRide ke rumah dong. Ya. Ini langsung ke alamat rumah kita dan langsung memesankan layanan GoRide kami. Ya, Sahabat AI menjadi salah satu bentuk capaian inovasi karya anak bangsa. Dan untuk kedepannya masih terdapat banyak peluang untuk mengembangkan ekosistem AI nasional, di mana pengembangannya bisa berupa pengembangan infrastruktur teknologi dan riset, lalu kemudian pertimbangan konteks lokal, dan keamanan data, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terus berinovasi dan adaptif dalam setiap perubahan yang begitu cepat merupakan salah satu kunci sebuah perusahaan dapat bertahan. Nah, karena di era digital yang semakin maju, persaingan bisnis pun tentu semakin ketat. Nah, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Digital Economy Outlook 2025. Dipersembahkan oleh Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga banyak industri mulai menerapkan teknologi digital dalam usahanya untuk menjadi penentu gerak dan laju pasar. Nah, tantangannya persaingan usaha itu pun bertambah, bukan hanya di domestik saja, tetapi juga di pasar global. Lalu bagaimanakah Indonesia dapat memanfaatkan kehadiran digital agar memiliki daya saing yang kompetitif di pasar global? Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai 130 miliar dolar di 2025 dari yang tadinya hanya 90 miliar dolar tahun 2024 ini. Hal ini didorong oleh penetrasi internet yang cepat dan populasi yang semakin melek digital. Dan ditambah lagi dengan adanya inisiatif pemerintah seperti Peta Jalan Digital Indonesia dan strategi Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur digital dan mendukung sektor-sektor seperti e-commerce dan fintech. Hal ini membuat hadirnya peran pemerintah melalui regulasi yang antisipatif dan adil, serta semangat kolaborasi antar sektor menjadi terlalu penting buat kita abaikan. Dan dari forum-forum yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti inilah, kami ingin berkontribusi untuk memberikan pematangan ide, pengujian gagasan, agar kita semua akan sama-sama tiba pada sebuah titik yang saling menguntungkan, saling menguatkan, dan sanggup membangun kedaulatan digital secara bersama-sama tanpa meninggalkan satu pihak pun. Hari ini saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu yang membagi visinya untuk terlaksananya transformasi digital yang konstruktif, yang kolaboratif, dan membuat Indonesia juga bisa menjadi negara yang berdaulat secara digital. Dari Kadin melihat persis yang disampaikan tadi Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, bahwa dari 90 miliar dolar tahun lalu, tahun ini tadi Mas Arief menyampaikan 130 miliar dolar 2030 berdasarkan beberapa analis itu bisa sampai antara 200 sampai 300 miliar dolar. Tidak banyak suatu industri atau vertikal yang bisa tumbuh 2,5 kali lipat dalam waktu yang singkat, yaitu 5 tahun. Ya. Jadi ini tidak main-main. Tapi yang paling penting ini bukan saja industrinya, tapi juga sebagai enabling technology. Nah, satu kata yang nanti saya juga mau bahas adalah AI, ya. Artificial Intelligence. Orang bilang nggak ada lagi yang artificial mengenai artificial intelligence, karena itu udah real. Evolusi digital Indonesia tadi bicara dari infrastruktur,
ya, lalu masuk kepada software, aplikasi dan lain-lain. Nah, kalau aplikasi sendiri tentu dimulai seperti yang kita ketahui tadi di video, mulai dari eranya kita tahu Traveloka, Gojek, Tokopedia, sampai kepada sekarang digital application itu buat frontier market. Maksud saya apa? Saya mau spend waktu di sini. Jadi saya ngelihat Indonesia itu ada 3 frontier market atau market-market masa depan, emerging market. Yang pertama tentu dari sisi climate technology. Jadi teknologi iklim, maksudnya apa? Di sini ada 2 hal yang sangat penting perlu digarisbawahi adalah teknologi yang fokus kepada sustainable agriculture. Nah, salah satu yang kita lihat sudah mulai tumbuh beberapa tahun terakhir, contohnya salah satu startup namanya e-fishery. Nah, ini adalah cikal bakal karena kalau kita bicara sustainable agriculture, apalagi pada era pemerintah ingin mengedepankan swasembada pangan, ini sangat banyak. Tadi baru saja kami rapat dengan Menko Pangan, ya. Banyak sekali swasembada yang mau diciptakan tahun depan. Kita tidak mau import beras lagi, jagung, gula, garam. Nah, ini semua tidak akan bisa tercapai tanpa teknologi. Jadi teknologi nanti aplikasinya adalah hal-hal seperti ini. Yang kedua adalah teknologi iklim yang berbasis transisi energi. Jadi kalau misalnya sebelumnya bicaranya tadi sudah bicara ride hailing, food delivery, lalu juga e-commerce. Tapi ke depannya kita lihat bahwa energi transisi itu bisa membuat smart grid. Dan enaknya di sini paling tidak off-taker-nya jelas. Kalau di Indonesia smart grid itu contohnya dengan PLN. Lalu sebaliknya kalau kita bicara mengenai efficiency dari sisi energi, tentunya Pertamina bisa lebih hijau contohnya, dan masih banyak lagi ya, bukan hanya BUMN termasuk perusahaan swasta, tapi juga bisa lebih efisien dalam penggunaannya. Karena yang paling bagus dalam energi transisi adalah bukan tipe energinya aja, bukan hanya CO2 absorption, tapi bagaimana kita efisien. Jadi itu satu dunia yaitu climate tech. Yang kedua yang kita lihat adalah dari sisi health tech, teknologi kesehatan. Kita melihat waktu zaman COVID benar-benar sangat sulit kita, jangankan kita bisa membuat vaksinnya sendiri, pada waktu itu Panadol aja susah, paracetamol. Ya, jadi ini suatu hal yang mesti berubah ke depannya. Kita mempunyai keterbatasan di mana-mana dan sudah contohnya Halodoc juga mencoba menjembatani kekurangan dokter, suster, lalu juga klinik, rumah sakit dan lain-lain. Jadi just watch this space, health technology ya. Dan turunannya sangat banyak. Dan ke depan ini juga off-taker-nya jelas. Siapa off-taker-nya? Paling sedikit pemerintah. Pemerintah itu kalau tidak salah untuk kepentingan kesehatan angkanya sampai 20 triliun tahun 2025 di APBN. Jadi ada off-taker-nya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang tadi saya juga sentuh sedikit adalah artificial intelligence. Nah, selama ini artificial intelligence banyak yang identik dengan chatbot, misalnya ChatGPT, tapi sekarang sudah sampai kepada digital imaging, jadi ada orang yang bisa berpelukan walaupun tidak berpelukan hanya dengan gambar, maupun nantinya kepada mobile application yang kita udah lihat di mobile application kita tuh banyak pemakai. Tapi singkat kata mungkin ini salah satu waktu di mana konvergensi antara teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang membawa manfaat buat masyarakat luas. Mungkin akan saya coba share mengenai keadaan ekonomi saat ini. Memang ini gambaran dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, di mana nanti dari Pak Presiden sendiri menargetkan adanya pertumbuhan 8% ke depannya. Nah, memang situasi saat ini tidak baik-baik saja di dunia ini, jadi memang ada tensi geopolitik, adanya perang di mana-mana gitu ya, dan juga adanya perubahan baru administrasi di Amerika Serikat. Juga adanya kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang baru keluar juga, dan adanya isu perubahan iklim. Makanya diharapkan adanya investasi baru yang tumbuh sekitar 10% dan juga pertumbuhan ekspor tentunya ke depannya, sehingga diperkirakan mungkin 9% supaya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang 8% ini.
Dan beberapa sektor kunci yang menjadi penunjang pertumbuhan tersebut tentunya adalah termasuk di sini adalah ekonomi digital. Jadi di highlight adalah ekonomi digital. Dari sebenarnya dari data yang ada yang kami terima bahwa 2/3 dari populasi global itu sudah terkoneksi dengan internet. Jadi memang dari kurun waktu 5 tahun terakhir meningkat cepat sekali sehingga sekitar 5,44 miliar dari 8 miliar orang di dunia ini sudah terkoneksi dengan internet. Dan tentunya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri dan juga Bapak Menteri adalah adanya global AI yang sedang booming ya. Memang sudah semakin banyak dan sekarang dari sisi growth menuju maturity sebenarnya, tapi masih tetap growth dari sisi AI. Landscape dari digital economy Indonesia kita punya beberapa keunggulan sebenarnya. Jadi dari sisi digital user kita sudah banyak sekali, jadi 353 juta pengguna internet di Indonesia. Sedangkan penduduk kita cuma 270 juta gitu ya. Jadi memang sebagian besar orang mendapatkan akses internet, mobile itu. Jadi banyak penduduk Indonesia memiliki 2 cellular phone jadi memang kelihatannya. Dan memang ini terus bertambah dan termasuk salah satunya adalah penggunaan social media. Kita semakin besar, 137 juta pengguna social media. Berarti hampir lebih dari setengahnya. Dan ini yang cukup menjadi perhatian adalah sebagian besar waktu digunakan oleh kita semua di Indonesia sekitar 7 jam 38 menit itu digunakan untuk menggunakan internet. Sayangnya celakanya mereka menggunakan untuk entertainment, yaitu misalnya ngelihat video gitu ya, atau mungkin mendengar musik gitu ya. Itu seperti itu. Jadi memang itu adalah behavior dari penduduk Indonesia di mana mereka memang sudah mulai juga perubahan sejak adanya pandemi terakhir, makin meningkatnya pembelian melalui online, ada 59,3% adalah penggunaan pembelian secara online. Kemudian juga mungkin sekarang juga ada Harbolnas, mungkin bertambah lagi. Sekarang adalah kemarin puncaknya Harbolnas sebenarnya. Kemudian juga ada banyak sekali penggunaan ride hailing services, juga digital health dan edutech gitu ya. Jadi banyak sekali memang, dan sebenarnya termasuk yang paling dominan adalah penggunaan di financial sector. Jadi bahkan termasuk pelaku UMKM itu udah mulai menggunakan QR code gitu ya untuk melakukan pembayaran secara digital. Terus berinovasi dan adaptif dalam setiap perubahan yang begitu cepat merupakan salah satu kunci sebuah perusahaan dapat bertahan. Nah, karena di era digital yang semakin maju, persaingan bisnis pun tentu semakin ketat. Nah, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Digital Economy Outlook 2025. Dipersembahkan oleh Dunia semakin banyak data didorong oleh algoritma dan lebih terhubung untuk mendorong pengalaman konsumen yang lebih dipersonalisasi dan menarik. Namun tetap diimbangi dengan kebutuhan privasi data pribadi. Nah, inilah yang saat ini banyak dilakukan oleh banyak perusahaan. Di Densu kami terus-menerus mencari cara untuk berinovasi dan memastikan kemampuan kreatif dan pengalaman, yaitu future proof terhadap tren yang akan datang. Topiknya hari ini gimana sih digital itu berkembang beyond the clicks gitu. Karena mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekalian tahu kalau misalnya digital pasti kita ngomonginnya tentang clicks, view gitu ya, metrics yang biasanya memang ada di area digital. Tapi hari ini aku diminta untuk ngobrol tentang gimana future of digital advertising in the connected world gitu. Nah, mungkin yang pertama, topik pertama yang aku mau bahas itu tentang customer experience gitu. Karena ini jadi salah satu hot topic sebelum kita masuk nanti ke AI ya. Customer experience itu karena di dunia digital, kalau dulu kita agak susah gitu mengukur bagaimana marketing campaign yang terjadi itu bisa memberikan impact terhadap bisnis. Karena biasanya
zaman mungkin 15 tahun lalu ada kita pasang iklan di TV gitu ya, kalau di marketing campaign nanti konsumennya membeli di offline gitu atau di offline store, dan itu biasanya agak susah mengukur impact-nya gitu. Tapi sekarang dengan adanya digital sudah bisa diukur gitu, dan sekarang measurement di digital juga semakin canggih ya gitu. Nah, ini beberapa data yang aku pick up. Kenapa sih CX atau customer experience menjadi salah satu yang penting? Yang pertama, kalau kita lihat memang ini data dari Forrester, memang company-company yang memprioritaskan CX di dalam operationnya mereka, di dalam marketing campaign-nya mereka, memang sudah terbukti mereka mendapatkan 1,4 kali higher revenue growth. Jadi bisnisnya itu growing higher kalau misalnya mereka put CX as the center gitu. The other things sebetulnya yang tadi aku mention, sekarang sudah ada e-commerce. Tadi kita ngobrol tentang ada Gojek, ada Tokopedia gitu. Nah, dengan adanya online behavior dan the new online behavior ini dengan new online platform, kita bisa mengukur gitu journey dari awal kita pasang iklan hingga akhirnya terjadi pembelian, dan mungkin juga pembeliannya bisa terjadi di offline. Sekarang kita udah mulai berbicara dengan apa yang namanya omni channel gitu. Di Indonesia sendiri kita expect ada 83 billion US dollar of revenue yang terjadi di e-commerce by 2025 gitu, and we're hopefully it goes beyond 83 miliar. Ini juga dari global data. 73 marketers itu mereka sudah mengadopt AI di dalam marketing strateginya. Mungkin nggak semuanya say it loudly, tapi biasanya karena mereka sudah menggunakan platform-platform besar seperti Google atau Meta gitu, dan itu sudah di-embed sebetulnya AI-nya di dalam situ. Jadi kalau misalnya mereka melakukan digital campaign dengan platform-platform yang besar, biasanya itu sudah AI. Jadi 73% marketers memang sudah mengadopt AI di dalam marketing strategi mereka. Yang kedua, ini juga dari research terakhir, actually consumer kalau kita tanya apa yang kamu expect dari sebuah company when it comes to marketing strategy gitu. Jadi 76% consumer mereka menjawab bahwa mereka expect company itu bisa understand my expectation gitu. Jadi disuruh baca pikiran gitu. Brand-brand atau advertiser diharapkan jangan memberikan message atau iklan yang one fits to all. Jadi please know my expectation, please know that I'm different compared to the other consumer gitu. Laporan ekonomi ASEAN sudah memasuki tahun ke-9 dan mencakup 6 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Thailand. Laporan ini menggunakan penelitian yang dalam dengan data dan insights dari berbagai sumber, supaya kami bisa memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang ekonomi digital di wilayah Asia Tenggara. Ekonomi digital Indonesia sendiri tumbuh sebesar 13% dibandingkan tahun lalu, dan ini artinya Indonesia masih tetap menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan GMV sebesar 90 miliar dolar. Nah, kita bisa lihat di slide ini bahwa video commerce telah menjadi game changer dan fenomena yang sudah mempercepat pertumbuhan e-commerce dan mengubah cara konsumen berbelanja online. Tren ini sangat terasa di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat dalam pembuatan dan konsumsi konten video. Mulai dari live shopping hingga konten dari para kreator, video sekarang sudah menjadi sangat penting untuk menemukan dan membeli produk. Dan grafik ini meng-highlight perkiraan peningkatan GMV yang dihasilkan dari video commerce di Asia Tenggara. Nah, ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, dan Indonesia sudah menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat kedua di Asia Tenggara. Dari sisi video uploads yang tumbuh 16% selama 2 tahun terakhir ini. Kalau kita kilas balik saat Google merilis laporan ini tahun 2018, GMV ekonomi digital Indonesia hanya sebesar 27 miliar dolar. Artinya dalam kurun waktu 6 tahun, ekonomi digital kita tumbuh lebih dari 3 kali lipat dan sudah mencapai 90 miliar dolar tahun ini.
Nah, e-commerce masih menjadi bagian terbesar di ekonomi digital di Indonesia dan tumbuh 11% dari tahun lalu untuk menjadi 65 miliar GMV pada tahun ini. Pertumbuhan ini seiring dengan inovasi platform e-commerce yang juga menawarkan fitur-fitur baru seperti video commerce. Sedikit merangkum, dengan ekonomi digital yang semakin berkembang, pertumbuhan yang inklusif menjadi sangat penting sehingga dapat memberi dampak yang bermakna untuk masyarakat. Berikut ini adalah beberapa saran untuk difokuskan pemain di industri ke depannya. Adapting the evolving user needs. Consumer semakin selektif mencari informasi yang lebih detail, menjelajahi beragam produk dan layanan, serta menunjukkan minat yang besar terhadap teknologi baru seperti AI. And enhancing digital safety and security. Perbaikan dalam keamanan digital perlu mengikuti laju adopsi digital yang sangat cepat, terutama ketika mengatasi ancaman penipuan online dan kecanggihan serangan siber. Lastly, unlocking business value from AI. Pemain digital yang early adopters sudah menyadari potensi AI untuk mencari terobosan yang signifikan. Startup harus memilih strategi AI yang memberikan keunggulan kompetitif yang jelas. Ini adalah seorang etnografer, namanya Tricia Wang. Beberapa tahun lalu dia bekerja di Nokia, sebelum Nokia seperti sekarang nasibnya. Gitu ya. Tricia Wang ini cerita bahwa dulu waktu dia masih di Nokia, dia sudah bilang sama petingginya Nokia, Pak, perusahaan kita sepertinya nggak baik-baik aja. Saya sudah melakukan studi, etnostudy. Etnostudy itu adalah studi konsumen tapi dari perspektif antropologi. Jadi memang dia seorang antropologis ya. Dan dia bilang bahwa kita tidak akan baik-baik aja. Dan waktu itu salah satu petinggi Nokia bilang, oh enggak, kita akan baik-baik aja. Kita punya big data yang menurut big data itu Nokia akan bertahan dan kita akan tetap menguasai market. Kalau saya tanya di sini, ada yang masih pakai Nokia? Tidak ada. Itulah faktanya. Ketika kita berpegang hanya pada angka, saya tidak bilang bahwa angka itu tidak penting, tapi balik lagi, angka itu output, kan gitu ya. Output itu dihasilkan oleh hal-hal mikro, yang itu juga penting. Termasuk juga consumer behavior. Jadi seringkali ketika kita ngomongin soal digital economy outlook, kita ngomongin soal angka, tapi kita lupa bahwa pada akhirnya teknologi itu digunakan untuk manusia, dibuat oleh manusia. Dan maka dari itu pemahaman tentang manusianya nggak boleh hilang. So balik lagi, ketika kita ngomong soal digital economy outlook, apa yang kita perlu khawatirkan ke depan? Saya balik lagi ke teori klasik, punyanya Profesor Michael E. Porter, kan ada 5 ya. Dan selalu di dunia apapun, yang paling berbahaya dari 5 ini adalah substitute product, ancaman dari produk pengganti. Kita nggak pernah tahu yang menggantikan saya siapa. Dan seringkali itu tidak bisa dijawab oleh angka. Karena munculnya tiba-tiba. Itu yang harus hati-hati. Berbicara AI, ini salah satu contoh AI. Saya menjelaskan saja. Jadi AI bahkan sudah bisa bikin Lionel Messi ngomong 7 bahasa. Tanpa kursus. Gitu. Bayangkan kalau teknologi ini bisa kemana-mana. Dan apa yang berbahaya buat Indonesia adalah menurut saya ini. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Antara orang digital literate dan tidak digital literate akan makin jauh. Kalau mereka tidak dijangkau, tidak diedukasi, tidak dibangun literasinya, maka gapnya akan semakin jauh. Dan sayangnya Indonesia masih sebagian besar di sana. Dan kalau itu nggak ditolong, cita-cita untuk bisa mencapai Indonesia emas, mudah-mudahan ya nggak jadi mimpi aja. Tapi itu yang harus ditolong, bukan yang di kota. Yang di kota udah tahu caranya sendiri. Ketika ngomong tentang ekonomi ke depannya,
Saya selalu ingat omongannya Simon Sinek, 100% customer adalah manusia, 100% employee adalah manusia. Kalau kita nggak ngerti manusia, bahkan ketika kita ngerti number, kita nggak ngerti bisnis. Itulah paparan dari para pembicara di Indonesia Digital Economy Outlook 2025 dengan mengadopsi strategi kebijakan ekonomi digital yang kokoh akan memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan daya saingnya di panggung global. Dengan memahami tantangan dan peluang di era digital, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, maka ekonomi digital dapat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya Vera Bahaswan, sampai jumpa di Indonesia Digital Economy Outlook berikutnya. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.